Acara ini disponsori oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, didukung oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi RI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa CTV. Kembali lagi dalam program kali ini, program mengenai kesehatan Aceh, yaitu Higienis Aceh. Nah, pemirsa CTV, selalu sebelum saya memulai Higienis Aceh ini, tidak lupa saya memberikan ataupun mengingatkan pesan ibu, yaitu yang pertama adalah 3M ya, selalu. Nah, program 3M ini itu pencegahan COVID-19 dengan mengingat pesan ibu tadi, yaitu selalu menerapkan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, bersama kita teruskan memutuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia Sehat, Indonesia Maju. Ya baik pemirsa, hari ini sudah hadir bersama saya di sini ada Dr. Aslinar SPA M Biomed. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di studio CTV hari ini ya. Nah, untuk hari ini mengenai kesehatan kita akan bahas mengenai seluk-beluk imunisasi. Nah, mengenai imunisasi ini memang terus digencarkan juga oleh pemerintah kita mengenai program imunisasi ini terhadap anak, dan juga tentu juga di masyarakat ini juga masih terjadinya pro dan kontra. Nah, tapi seperti sebelum itu sebenarnya mengenai imunisasi ini kita perlu tahu terlebih dahulu lebih banyak sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dari imunisasi ini dan apa pentingnya imunisasi ini bagi kita semua. Nah, di sini Dokter Aslinar ini dokter spesialis anak ini memang berkompeten di bidangnya nih dok ya. Nah, tentu kita ingin tahu lebih banyak lagi sebenarnya seluk-beluk mengenai imunisasi ini. Nah, langsung saja saya bincang-bincang nih sama Dokter Aslinar hari ini ya dokter ya. Nah, ini tema kita di seluk-beluk imunisasi dok ya. Sebenarnya sih imunisasi ini juga terus digencarkan juga oleh pemerintah kita di bidang kesehatan, dan bagaimana imunisasi ini juga harus dirasakan oleh masyarakat kita bahwa sehat itu lebih baik gitu dok ya. Nah, sepertinya sebenarnya imunisasi itu ya apa sih pentingnya ini dok? Silakan. Oke, baik, pada pemirsa semua, baik kita bahas imunisasi. Imunisasi itu adalah program pemerintah ya, sudah dijalankan sejak tahun malah sebelum pada masa penjajahan dulu, sebelum kemerdekaan, dan mulai dicanangkan di Indonesia itu tahun 1977. Baik. Nah, apa sih imunisasi itu? Imunisasi itu adalah tindakan untuk memberikan kekebalan, jadi menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh, yaitu memasukkan zat yang disebut dengan vaksin namanya. Tujuannya adalah pada saat misalkan terpapar dengan berbagai penyakit infeksi, si pasien tersebut tidak menjadi sakit, ataupun kalau sakit, sakitnya ringan, seperti itu. Ya, kalau ditanyakan tujuannya adalah untuk pencegahan. Jadi tindakan imunisasi itu adalah pencegahan dari semua penyakit menular. Ya, dari semua penyakit menular. Nanti ada beberapa, tidak semua sebenarnya, tergantung dari vaksin yang diberikan ya. Jadi tujuannya adalah memberikan kekebalan terhadap berbagai penyakit menular. Pada anak ya, sampai memberikan perlindungan nantinya jangka pendek dan juga jangka panjang. Oke, nah apakah vaksin ini hanya khusus untuk penyakit menular saja ini dok, atau bagaimana? Iya, untuk saat ini vaksin itu adalah untuk penyakit menular. Gitu. Oke, nah jadi kalau kita lihat sepertinya penyakit menular ini lebih berbahaya dok ya daripada penyakit yang tidak menular. Mungkin berbahayanya dari segi karena dia dapat menularkan ke orang lain. Iya, gitu. Betul. Karena penyakit menular itu yang namanya menular ya bisa menyebarkan ke orang lain, bisa menyebabkan timbulnya wabah ya. Contohnya seperti sekarang COVID-19 ini menyebabkan wabah seluruh dunia. Untuk yang vaksin-vaksin sebelumnya juga seperti itu. Jadi dulu ada penyakit namanya variola atau smallpox, cacar dia. Cacar, oke. Kita mungkin nggak pernah lihat. Itu pada zaman berapa nih cacar ini dok? Itu tahun 70-an. Ya, jadi seluruh dunia pada saat itu terkena smallpox. Seperti kita rasakan corona sekarang ini gitu ya? Itu mengerikan, di kulit-kulitnya itu penuh gitu ya. Kita belum pernah lihat. Itu orang tua kita mungkin atau nenek kakek kita yang mengalami. Kemudian diciptakan vaksin ya, vaksin variola namanya, dan semua diberikan suntikan pada saat itu. Alhamdulillah berkat semua mendukung ya, diberikan vaksin. Pada tahun 1980 sudah menyatakan dunia bebas variola.
bebas variola ataupun bebas dari penyakit yang variola cacar tadi, ini. cacar itu tadi, bukan cacar air yang sekarang, tidak, itu varicella namanya. Oke, jadi beda ya dok, Beda. bukan dengan cacar yang kita lihat sekarang ini, bukan ya? Itu varicella. Kalau yang dulu tuh variola namanya, dan mengerikan sekali. Lebih mengerikan efeknya. dari cacar yang sekarang Iya, ini. dan menimbulkan kematian. Jadi bersyukur sekali kita dulu pada orang tua kita sudah mau divaksin. Kalau mau dilihat ada tuh di lengannya seperti bergaris. Gitu. Itu orang tua mungkin yang pada tahun 70-an Iya. yang dokter bilang tadi ini ya, orang tua kita Iya, ya, yang mungkin mendapatkan vaksin yang pada mendapatkan saat itu. vaksin tersebut ya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang wabah, tentang virus itu dari dulu juga sudah ada. Iya, betul. Nah, mungkin virusnya itu berkembang seiring perkembangan zaman juga ya dok ya? Iya, bisa jenisnya yang berbeda ya, seperti COVID-19 ini kan baru ada tahun 2019 Betul. gitu ya. Sedangkan variola tadi 1980 tadi sudah hilang gitu. Berganti dengan penyakit-penyakit yang lain. Oke, nah tapi turunannya yang cacar sekarang apakah turunan dari variola yang tadi? Nggak ada, itu dulunya jenis yang berbeda. Jenis yang berbeda. Virusnya tapi virus berbeda. virus yang berbeda, tapi ini lebih ringan begitu dok ya? Kalau yang varicella ya lebih ringan. Lebih ringan yang varicella ini untuk menangani masalah penyakit cacar ini sendiri. Iya. Nah mungkin cacar ini juga salah satu penyakit menular dok, Iya, betul. masih menular ya. Nah untuk anak-anak ini juga masih ada tidak imunisasi cacar itu dok? Kalau cacar atau varicella itu ada, itu masuk dalam rekomendasi IDAI. Tapi kalau dari yang ditanggung oleh pemerintah belum untuk saat Belum ini. ya, oke. Jadi tidak semua vaksin yang memang rekomendasi IDAI, rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia itu belum, untuk Indonesia sendiri belum semuanya ditanggung. Jadi kalau orang tua ingin mendapatkan yang vaksin cacar ya, harus ke rumah sakit ataupun ke dokter, praktek Oke, dokter gitu. langsung meminta langsung kepada dokternya Iya, ini ya untuk imunisasi cacar ini. Nah, tapi kalau kita bicara tentang anak sendiri dok ya, nah ini anak ini imunisasi apa sih yang diharuskan untuk si anak ini? Oke, dari Kemenkes ya, dari rekomendasi Kemenkes itu ada beberapa yang dianjurkan. Yang pertama adalah pada saat begitu lahir diberikan vaksin hepatitis B atau HB0 sering disebutkan. Jadi hari pertama diharapkan sudah dapat. Kemudian pada saat usia 1 bulan itu vaksin yang diberikan adalah BCG. BCG itu untuk mencegah TBC. Kemudian diberikan vaksin polio, tetes ya. Kemudian usia 1-2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu ada pemberian vaksin DPT, HIV, hepatitis B. Dia satu suntikan untuk mencegah 5 penyakit. Untuk mencegah 5 penyakit. Penyakit apa aja nih dok? Itu difteri, pertusis, tetanus, meningitis, sama hepatitis B. Nah, sebenarnya 5 penyakit ini berbahaya nggak sih dok ini? Apalagi meningitis ini dok ya? Itu bagaimana dok? Sangat berbahaya. Contohnya difteri ya. Difteri itu di Aceh sudah selalu wabah. Baik. Ya. Sejak tahun 2017 itu banyak sekali. Angka kematiannya juga lumayan tinggi. Difteri itu sebenarnya satu kasus saja dikatakan wabah. Satu kasus saja dikatakan wabah. Di Kenapa Aceh dok itu, bisa begitu? Karena penyakitnya sangat mematikan. Baik. Ya, sangat menular dan sangat mematikan. Jadi penyakit itu ditularkan juga lewat lewat saluran pernafasan ya. Jadi nanti orang yang sudah menderita itu nggak bisa mengalami demam. Kemudian khasnya itu adalah nyeri menelan. Begitu dilihat di dalam mulut ada namanya bercak putih ya. Itu yang bisa menebal bercak putihnya dan menyebabkan sulit bernafas. Baik. Itu yang akan mengganggu proses pernafasannya itu sampai nanti bisa menyumbat, memberikan sumbatan saluran nafas dan ada beberapa kasus harus dilakukan tracheostomi, dilubangi lubang tenggorokannya itu untuk dia bisa tetap Kasihan bernafas. sekali kalau itu terjadi pada anak-anak. Ya, betul sekali. Ya? Dan kasus di kita ada di Banda Aceh ada sudah dilakukan beberapa kasus dan ada yang meninggal juga seperti itu. Dan banyak komplikasinya difteri itu. Kemudian pertusis itu batuk rejan atau batuk 100 hari ya, itu juga menular. Kemudian tetanus tahu ya. Baik. Yang kita kena luka luka bisa dari mana-mana, itu juga bisa menyebabkan kejang ya. Kemudian meningitis juga bisa berbahaya. Kemudian juga hepatitis B tadi yang sudah diberikan pada saat lahir nanti diulang lagi. Gitu. Diulang pada usia berapa ini? Tadi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dan ini vaksin yang secara sama. beraturan ini ya? Iya. Jadi pas 2 bulan itu nama vaksinnya Pentabio ya, yang diberikan di puskesmas. Pentabio 1, Pentabio 2, Pentabio 3. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ditambah dengan polio tetes. Nanti pas waktu 4 bulan itu ada pemberian polio suntik, IPV namanya. Selesai imunisasi itu usia berapa sih anak ini dok? Kalau untuk di bawah 1 tahun sampai 9 bulan. Sampai 9 bulan. Di bawah setahun ya, 9 bulan itu nanti ada vaksin campak rubella. Iya.
Itu yang terakhir ya dok ya? Itu di bawah setahun. Di bawah setahun, baik. Nanti ada ulangannya, vaksin ulangan namanya, vaksin lanjutan itu di usia 18 bulan. 18 bulan, oke. 18 bulan itu diulang lagi yang tadi DPT itu, kemudian yang campak rubella juga ada ulangan. Oke. Baru jedanya lama, nanti kelas 1 SD lagi. Oke, nah jeda lama nanti kelas 1 ini ya, Iya. selalu ingat ya kalau kelas 1 itu pasti ada dramanya Iya. gitu ya. Kelas 1, kelas 2, sama kelas 5. Oke, ada dramanya biasanya anak sekolah ya, ada yang lari takut disuntik ya, padahal ini juga vaksin ulangan dari masa kecil ya. Nah, tapi ini dok, ada perbedaan tidak dok ini antara anak yang diberikan imunisasi dengan anak yang tidak diberikan imunisasi itu? Tentu jelas ada ya. Jadi seseorang yang diberikan vaksin itu, dia di dalam tubuhnya itu diberikan kekebalan. Jadi pada saat kita disuntik itu, jadi vaksin itu isinya bakteri. Baik. Bakteri atau virus yang dimatikan atau dilemahkan. Jadi jangan kita menganggap bahwa yang dimasukkan itu adalah bakteri atau virus ganas, tidak. Baik. Sudah dilemahkan, sudah dibuat bertahun-tahun dengan uji laboratorium, dengan berbagai uji klinis sampai bisa di-launching vaksin itu boleh dipakai gitu ya. Jadi pada saat penyuntikan itu masuk ke dalam tubuh ya, pemberian antigen yang namanya. Nanti tubuh itu akan merespon. Respon tubuh itu banyak prosesnya ya. Nanti akan terbentuk antibodi namanya. Contohnya misalkan diberikan vaksin campak ya. Jadi di dalam tubuhnya itu ada antibodi campak ya. Jadi kita harapkan pada saat nanti dia terpapar dengan penyakit campak, ada orang lain yang menularkan. Jadi si tubuh ini sudah punya pertahanan, sudah punya antibodi itu yang dianggap pertahanan, dia akan mengeluarkan untuk melawan virus campak tadi. Seperti itu. Jadi bisa saja dia terkena lagi, bisa saja dia menderita itu walaupun dia sudah vaksin, tapi kenanya tidak berat, tidak ada komplikasi. Yang lebih sering kalau dia sudah vaksin dia tidak berisiko untuk tertular ya, walaupun ada juga kasus yang tetap tertular tapi menderitanya tidak berat. Akan beda halnya dengan anak-anak yang tidak divaksin sama sekali. Itu bagaimana ya dok ya? Dia tidak punya pertahanan. Tidak punya pertahanan. Tidak ada antibodi pertahanannya yang akan dikeluarkan untuk melawan virus atau bakteri gitu ya. Contohnya misalkan yang mudah sekali kita pahami adalah dalam suatu negara itu tentara gitu. Iya. Jadi kita anggap itu antibodi itu sebagai tentara. Begitu negara kita didatangi oleh musuh, kan tentara itu dikeluarkan. Benar. Bagaimana halnya kalau tubuh kita didatangi oleh virus, bakteri, tapi tidak ada pertahanan. Ibaratnya negara tidak ada tentaranya ini dok ya. Seperti itu. Itu mudahnya seperti itu memahami bagaimana virus atau vaksin itu bekerja. Baik. Nah mungkin ini juga perlunya orang tua juga memahami pentingnya imunisasi ini yang diberikan kepada anak ya. Mungkin kita lebih melihat dari segi manfaatnya ini dok ya, daripada segi kemudaratannya. Nah mungkin ini juga yang harus lebih kita pahami sekali lagi. Nah tapi dok, untuk menepis hal ini juga dokter sendiri selaku dokter untuk menjelaskan kepada masyarakat ini loh pentingnya imunisasi terutama untuk orang tua ini dok. Itu seperti apa nih usahanya selama ini, tidak lelah-lelah, tidak gencar-gencar untuk terus mengkampanyekan juga nih selaku dokter sendiri sebagai dokter anak ini? Iya. Kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia terus-terusan memberikan edukasi, ya, memberikan edukasi. Baik setiap daerah itu kan ada dokter anaknya ya, setiap kota itu ada dokter anaknya. Dan dokter anak itu ya berkewajiban memberikan edukasi bahwa yang sebenarnya seperti apa. Juga berkewajiban untuk mengcounter isu-isu negatif tentang tentang imunisasi ini, karena memang di kita itu sudah mulai banyak bermunculan kelompok anti vaksin. Itu lah dok ya. Itu yang membuat kita memang sudah sangat jadi menghambat program imunisasi seperti itu. Yang harusnya sebenarnya kita sudah banyak pencapaian cakupan imunisasi, akan tetapi setelah banyak kelompok anti vaksin itu, jadi masyarakat sudah banyak yang terpengaruh seperti itu. Apalagi sekarang sudah banyak kita pesan-pesan WhatsApp, broadcast, berantai. Banyak masyarakat yang terpengaruh tanpa ada istilahnya mencari tahu dulu, langsung hal-hal. Jadi sebenarnya kita pakai smartphone itu harus smart ya. Jadi tidak semua berita itu langsung ditelan, harus betul-betul tidak gitu. Tanyakan ke ahlinya seperti itu. Iya, jadi harus cari tahu lagi, jangan menerima informasi hoax begitu saja ditelan mentah-mentah itu dok, tapi juga harus dicari informasi yang jelasnya seperti apa, yang benarnya seperti apa ya. Tapi juga tanyakan langsung sama pakarnya, kenapa tidak dok, yang lebih baik gitu dok ya. Oke pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita mengenai kesehatan di program Higienis Aceh ini, yang kita akan lanjutkan usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.